Pagi, ketemu lagi dengan saya Mr. Adri dan partner saya pastinya siapa? Miss Santi. Santi. Ya, hari ini kita di podcast After School ini bakal ngebahas tentang sesuatu atau seduatu ya. Kan sesuatu kan satu, kalau seduatu dua gitu ya. Bisa aja Pak Adri. Bisa aja nih. Ya, yang lagi happening di kalangan para Gen Z nih. Ceritanya kan Gen Z ini tuh pengen gitu untuk menghargai dirinya, lebih mengapresiasi dirinya gitu ya. Jadi ada istilah yang sekarang tuh namanya self love gitu ya. Nah, bagaimana sih ini pandangan dari Bu Santi sebagai pemerhati ini ya, pemerhati lingkungan hidup ya. Pemerhati lingkungan hidup sih lebih tepatnya harusnya Pak Adri ini karena dia guru biologi ya harusnya hidup. ya. Saya pemerhati gayung dan baskom lebih tepat. Iya, sebenarnya kalau ngomongin tentang self love itu pasti teman-teman Gen Z udah pada tahu Udah ya. Familiar ya dengan Udah itu. familiar juga karena mencintai diri sendiri. Berawalnya itu pasti karena kita banyak ketemu masalah. Kemudian ketemulah dengan kata-kata penenang yaitu self love gitu. Ya. Aduh aku stres nih sama masalah ini, masalah di luar, masalah di sekolah segala macam. Akhirnya kita banyak mencari-cari tentang quotes self love. Bener nggak sih Pak Adri pernah cari-cari quotes self love gitu kan? Iya betul. Kalau saya sih mencari quotes itu seperti ini. Ya, quotesnya itu bagaimana cara untuk masak air biar mateng. Itu quotes yang saya cari gitu ya. Gimana Bu Santi quotes? Kalau misalkan quotes kita kan suka ini ya, kadang-kadang di Instagram anak-anak ya atau di Twitter, di Instagram dimanapun suka ada kayak misalkan menanti senja lalu hilanglah rupa. Oh kan? anak senja gitu, ya. Pak Adri ini. Itu kan juga bagian dari self love ya, karena membuat quotes yang sekiranya tuh catchy banget gitu untuk dituliskan gitu ya. Gimana sih itu self love lebih ininya nih lebih mungkin supaya lebih menarik kita langsung aja bicara ke penyebab datangnya kata-kata self love. Kan kadang-kadang itu berawal dari isu-isu tentang hubungan-hubungan ya Pak ya. Karena sebelumnya kita udah ngomongin tentang ketoksik-toksikan, sekarang kita ngomongin tentang hubungan apa aja hubungan antar manusia ya lebih tepatnya ya. Betul. Kalau manusia dengan ikan mas peliharaannya itu beda hubungan yang kayak apa itu? Beda lagi. Itu bisa nggak dia self love dia? Goldfish love itu istilahnya gitu. Itu mungkin karena untuk pencinta hewan Pencinta kali hewan ya. Oke, pencinta hewan. Nah, mungkin kalau kita ngomongin ke hubungan itu pasti ada yang pernah dengar namanya toxic relationship ya. Nggak hanya untuk pasangan ya, tapi bisa juga ke teman atau hubungan ke orang tua. Betul ya Pak Adri. Karena relation ini sifatnya perlu kita ini ya, para Gen Z ya. Perlu dirawat ya, perlu dirawat dengan baik ke siapapun. Karena ya. juga sifatnya luas ya, nggak cuman relation tuh nggak cuma hubungan kayak laki-laki dan perempuan gitu, tapi hubungan semuanya juga relation kan gitu nggak sih? Tapi Pak Adri pernah nggak sih ngomong-ngomong nih atau misalnya berteman atau memiliki pasangan gitu yang kalau ngomong tuh toksik banget sih gitu. Oke, mungkin kita semua pernah gitu. Kalau ngomong tuh apa ya namanya ya, kadang-kadang tuh suka merintah atau suka secara nggak sadar itu menyakiti perasaan kita gitu kan. Betul. Menyakiti itu karena mungkin ya balik lagi ya situ ya, ada semacam kadang-kadang kan orang itu memaknai suatu suatu interaksi gitu ya, itu kan kadang-kadang di pengaruh latar belakang kan, kayak misalkan kayak orang saya biasa ngomong gini nggak apa-apa gitu. Iya, Kan betul. belum tentu orang itu terbiasa dengan itu kan. Iya benar juga. Misalkan kayak di rumahnya kalau minta tolong biasanya tolong dong. Iya halus gitu ya. Kapal selam gitu ya kan. Tiba-tiba pas di sekolah ada temannya minta tolong, tiba-tiba kau sini gitu kan. Kamu sini. Ambilin itu gitu loh. Coba lihat pelajaranmu, saya pengen diskusi gitu kan. Jadi kadang-kadang si orang yang ngomong itu kan biasanya kayak saya ngomong gini nggak apa-apa gitu kan, tapi belum tentu kan yang menanggapi itu misalkan aku di rumah biasanya
teman-temanku, saudaraku, orang tuaku ngomongnya biasa aja, slow aja. Ini kenapa ngegas ya ngomongnya ya? Oh, gitu. Itu kan, ngegas. jadi benar-benar. secara tidak langsung kan hal itu tuh bisa jadi toksik juga gitu. Kita menganggap itu toksik. Padahal orang yang ngomong-ngomong biasa itu kan jadi biasa aja, ini juga balik lagi gitu loh. Jadi budayanya. emang kayaknya kata-kata toksik itu kayak kata-kata healing ya Pak Iya, ya, selalu disebutkan selalu sama disebutkan. Gen Z. Dan memang kadang-kadang arti dari toksik sendiri ini kan juga cair ya maknanya ya. Belum tentu yang dikatakan toksik itu toksik, bahkan kadang-kadang yang tidak toksik ternyata bisa jadi toksik gitu. Iya, itu semua dari tergantung dari sudut pandang betul orang juga betul, gitu ya Pak. Ini sangat perlu untuk ditelaah bersama gitu. Tapi saya juga pernah baca tuh Pak kasus-kasus gitu kan ya. Kasus apa itu? Dalam hubungan gitu, terutama khususnya pasangan gitu ya, banyak yang kekerasan verbal, kekerasan fisik gitu nih. kan. Iya. Nah itu menurut dari Pak Adri sendiri tuh pernah nggak sih ngerasain kayak gitu, atau pernah bilang sama orang lain, Pak Adri ini kayaknya toxic verbal banget sih gitu. Ya mungkin kalau sekarang yang namanya kekerasan tuh nggak cuma fisik doang ya. Jadi yang namanya kita ngomong-ngomong apa aja itu bisa jadi kekerasan verbal juga gitu sebenarnya. Kayak misalkan ya tadi tuh kayak nyuruh ya, memberikan komando, minta tolong gitu, tapi dengan kata-kata yang kurang pas, itu akhirnya akan menjadi seperti pemaksaan gitu kan. Pemaksaan kan identik dengan yang bertentangan dengan willingness gitu, bertentangan dengan hal-hal yang dia ingin, tapi ternyata orang ini tidak willing gitu untuk melakukan itu gitu. Jadi sangat memaksakan. Terus dari memaksa ini kan akhirnya menjadi suatu bentuk kekerasan juga gitu kan. Iya. Ngasih kekerasan, kayak misalnya dipaksa melakukan sesuatu gitu kan dengan perkataan yang kurang baik gitu. Ya yang namanya orang mungkin pernah ya, mungkin saya juga pernah gitu. Iya, mungkin saya juga pernah. Ya kan, nah, kita pernah itu mengalami hal itu, cuman mungkin dulu istilahnya beda gitu, bukan toksik atau apa, cuman istilahnya nggak tahu ya. Kalau sekarang kan banyak istilah-istilah yang banyak cukup istilah-istilah asik juga gitu, kayak toksik. Ya itu semua dikatakan sebagai toksik seperti itu. Nah, itulah yang menyebabkan kekerasan. Tapi kalau untuk kekerasan secara physically ya, kalau dari saya pribadi sih nggak sering ya. Mungkin pernah juga gitu di masalah, adalah sedikit namanya anak-anak ya. Adalah sedikit. Mungkin karena penyebabnya juga ada kerentanan seseorang itu dalam menghadapi sebuah konflik gitu kayaknya ya Pak ya. Rentan menghadapi konflik, akhirnya mudah baper, terus perasaannya juga lemah gitu ya. Jadi tidak kurangnya pelajaran tentang resiliensi ya. Resiliensi ya. Iya, jadi resiliensi itu adalah suatu upaya untuk menghadapi suatu kejadian yang berat tuh Pak Adri gitu. Jadi ketemu kejadian dengan seseorang di luar sana yang tidak dikenal, akhirnya jadinya aku nggak bisa nih menghadapi dia, gimana ya, aku takut banget nih. Sudah lelah aku ini. Capek Mas. Ya itu pasti semua orang, karena kan punya konflik ya Pak Adri ya, pasti akan menemukan konflik di mana saja. Jadi tidak ada kehidupan yang mulus. Ya seperti yang pernah saya katakan di sesi 2000 episode sebelumnya itu, bahwa di perjalanan itu selalu ada kerikil-kerikil tajam yang siap menghadang ya kan. Bahkan kadang-kadang kehidupan itu seperti tidak senang gitu, kita baik-baik saja ya, tapi itu namanya dinamika ya, karena kita berhubungan dengan orang ya. Pastinya. Yang namanya orang kan hal yang di luar kita kan tidak bisa kita kontrol ya nggak sih. Hal yang pandang orang kan tidak bisa kita rubah. Jadi resiliensi di sini tuh lebih kepada bagaimana sih diri kita untuk memanage hal-hal yang datang kepada kita kan gitu ya. Nah, dari situlah mungkin ini bisa dilahirkan lagi tuh, kayak orang-orang ini kan yang biasanya bukan tertindas ya, tapi kayak mengalami ketoksikan irritating ya, bahasa keren itu irritating, yang sering irritating ini. Bagaimana sih supaya aku nggak irritating terus ya, aku harus bikin seneng diriku juga dong gitu. Nah inilah akhirnya menjadi cikal bakal dari yang namanya apa topik kita tadi, self love ya. Nah itu cikal bakal dari situ kan. Seperti betul. Kita contoh supaya tidak menyakiti diri sendiri, ketemu masalah, akhirnya kita ya udah deh membuat tameng yang namanya self love. Betul. Nah jadi kan ada seperti suatu ibarat yang
siapa sih yang mau mencintai diri kita selain kita sendiri gitu kan. Kalau cintai ususmu itu beda lagi ya. Kalau kita kan Tapi, nggak semuanya gitu kita cintai. Tapi balik lagi nih Pak Ali, Pak Ali kok Pak Ali? Nggak Pak apa-apa, Adri. saya lagi cosplay jadi Pak Ali, tenang Di aja. crop ya itu ya, di crop. Balik lagi ya Pak Adri. Kita sekarang membicarakan tentang hubungan yang tadi. Iya. Pastinya kita kalau lebih menariknya kita ngomongin tentang bucin nih Pak Nah, bucin. Adri. Bumbu mecin. Enak Bucin. dong itu, gurih. Kok bisa tahu-tahu dari self love terus bucin. ke kekerasan verbal, tahu-tahu ke bucin nih Iya, Pak Adri. ini- Kenapa tuh bisa kayak begitu ya Pak? Bucin ya, bucin ini kan suatu tindakan ya. Ini sebenarnya nggak ada definisi yang akademis ya di sini, Jun. Kita berusaha mengakademiskan aja istilah-istilahnya. Jadi bucin itu secara definisi adalah suatu tindakan ya, di mana seorang individu ini tuh ingin mendapatkan, bukan ingin mendapatkan, ingin terlihat kayak perfect gitu di hadapan orang yang di apa ya namanya, dituju gitu kan. Nah, pengen kelihatan perfect lah. Jadi ibarat disuruh apa aja mau ya kan. Nah, karena itu, juga Pak. jadi seperti ini ya, seperti pos kamling gitu aja, semua harus siap sedia, siap segala ada ya kan. Tapi kayaknya kita juga terkadang pernah bucin di Pernah, waktunya di nggak sih Pak pernah, Adri? pernah, apalagi usia-usia Gen Z sebenarnya ini rentan sekali terhadap perbucinan nasional gitu ya. Kalau usia-usia kayak kita sih udah nggak bucin karena waktu kita habis untuk memikirkan yang lebih bermakna gitu. Bucin ini juga salah satu dinamika teman-teman Gen Z ya. Mungkin teman-teman Gen Z ada yang pernah bucin ya, boleh nanti kita cerita-cerita mengenai pengalaman teman-teman Gen Z. Cuman Iya. Tapi balik lagi nih Pak Adri, bucin itu juga menurut saya sendiri ya menjadi salah satu penyebab rentannya atau kurangnya, minimnya self love tadi tuh Pak Adri. yes, itu Karena terkadang apa? kita itu sibuk sibuk memikirkan keidealan sikap kita, perilaku perkataan kita untuk orang lain. Padahal sebenarnya kita itu punya usaha untuk membuat diri kita itu bahagia sendiri dengan cara sendiri gitu ya Pak ya, tidak bergantung pada orang lain atau mencari-cari kebahagiaan dengan cara membucin, membagi Iya, berita itu bucin saya sangat-sangat sepakat ya, apabila kita bikin orang senang, apakah kita jujur ya, Anda itu seneng gak sih gitu bikin seneng orang? Mungkin ada ya orang yang seneng karena bikin seneng orang, tapi caranya berbeda. Kalau bucin itu Anda bukan bikin seneng orang, tapi sebenarnya Anda tuh dimanfaatin gitu. Nah itu Ya bisa kan? juga. Nah karena Anda dimanfaatin ini, jadi Anda nggak punya waktu untuk diri kalian sendiri gitu loh. Misalkan ya teman-teman punya hobi ya, Iya, misalkan betul. hobinya itu memahat batu menjadi patung moai gitu. Terus karena Anda kenal dengan seseorang, Anda tiba-tiba bucin gitu, Anda suruh kamu beliin aku bakso di Zimbabwe dong gitu, terus dibeliin gitu, Iya, jauh-jauh lagi dibeliin hujan, jauh-jauh. becek, habis maghrib nyari bakso ke Zimbabwe kan, Padahal jauh ya kan. waktu itu bisa digunakan Iya. untuk hal-hal yang lebih positif, Lebih dan lebih berguna ya Pak misalkan Adri ya. ini belajar membuat roket misalkan, atau belajar untuk Project-project di SPL Iya. juga kan bisa dikerjakan gitu Iya, daripada harus membucin kan. Gitu. ini Itu salah sebenarnya satu contoh sebenarnya Bu aja Santi ya. ngingetin untuk bikin Ingetin tugasnya ini. anak-anak Sebenarnya untuk dia mengingatkan terus bikin belajar tugas gitu itu ya. sebenarnya bukan ya jadi gitu. Jadi teman-teman bisa melakukan hal yang Positif. untuk diri teman-teman sendiri ya, nggak untuk diri para Gen Z sendiri gitu. Karena kadang-kadang kita lupa gitu ya Kita dengan diri lupa, sendiri ya Pak. betul. Padahal kita gini, maksudnya kalau kita punya value untuk diri kita sendiri, orang lain akan melihat value itu loh, dan orang lain tuh nggak perlu bucin gitu, karena wah ini keren banget bisa bikin roket, wah gitu kan, si ini keren banget bisa memahat patung misalkan, jadi dia punya nilai plus gitu loh. Jadi nggak usah kamu mau apa aku beliin gitu kan, ya jangan gitulah ya kan. Atau enggak kita hari ini nonton 20 film Iya, gitu kan. kita nonton 20 film terus besoknya mata Anda merah sakit gitu melihat Iya. layar monitor yang terus menerus ya kan. Janganlah gitu ya, maksudnya. Nah, ini si bucin ini juga suatu ini ya, antagonis ya. Self love dengan bucin itu antagonis sebenarnya. Dia tuh berlawanan gitu. Itu Berlawanan. kutub yang berlawanan, nggak bisa. Satu orang itu nggak bisa ada dua kutub berlawanan itu tuh. Nah, Tapi menurut Pak Adri sendiri tuh gimana ya kita supaya bisa self love gitu? supaya
bisa self love. Kalau dari saya, Kalau dari Pak Adri ini hanya perspektif kita iya aja ya. iya karena ini memang tiap orang kan beda-beda ya. Mungkin ada yang self love-nya itu pelihara ikan mas misalnya kan. Kalau saya sih self love-nya itu dengan cara saya denger lagu misalkan, minum kopi ya kan, main itu udah game bahagia ya, misalkan, Pak, atau ya. baca-baca buku, ya itu self love buat saya itu, karena saya bisa relax menikmati waktu saya dengan hal-hal seperti itu gitu kan. Berarti identik juga sama istilah me time kali Iya, ya Pak self love ya. dan me time. Ya me time itu kan salah satu dari self love juga gitu. Self love kan banyak banget definisi, banyak banget kategorinya kan. Ada yang dengan cara me time, ada yang dengan cara apa namanya, hobi-hobi ya. Oh ya, pokoknya semua tuh me time lah, about me lah gitu kan. Tapi kalau Anda yang suka self love-nya dengan cara ngebucin sih, itu saya nggak tahu ya. Aneh juga gitu. Saya self love saya dengan cara ngebucin gitu. Itu Iya, bisa juga itu sih namanya kalau paradoks misalnya, tapi kalau misalnya ketemu seseorang yang klop segala macamnya Iya. itu pas, terus akhirnya menurut dia Iya. membuat bahagia adalah Bahagia. bucin ya. Ya why not ya, tapi kalau misalkan balik lagi tadi, kalau yang dibucinin itu toksik, ternyata mau gimana? Ya enggak, Anda malah jadi nggak dapat apa-apa gitu, dapat capeknya doang. Tapi kadang-kadang kalau misalnya tingkat kebucinan itu sudah tinggi, terkadang kita jadi lupa apa aja. Kadang-kadang Iya. kita kalau disakiti itu jadi suka lupa juga, Iya, Pak. jadi- Karena tingkat iya, kebucinannya betul, mungkin betul, sudah betul. sangat Sudah tinggi, sangat tinggi gitu ya. Nah ini lucunya kalau misalkan diingetin gitu sama temennya, teman circle-nya gitu kan, diingetin, kamu jangan gitu dong, itu kamu sudah tidak menjadi dirimu lagi, kamu tuh terlalu ini sakiti. Enggak, tenang saja, tidak apa-apa, dia yang tahu yang terbaik, karena dia gitu lah, kayak gitulah ya. Jadi kadang-kadang lupa lah, itu kayak terhipnotis ya, aku nggak tahu itu dia Ya, memang pakai ilmu kali itu. Memang kadang-kadang ketidaksadarannya Betul, dia itu ketidaksadaran. yang bisa menyadarkannya adalah waktu gitu Waktu ya. dan Tuhan ya. Nanti Iya. Anda ngaji ya kalau misalkan Anda lagi bucin ya gitu. Tapi nah ini kan tadi perspektif saya nih, tapi kalau menurut Bu Santi tuh self love tuh yang kayak gimana sih gitu loh. Kalau menurut saya ya basic sih ya, paling melakukan hal-hal yang positif, menyibukkan diri untuk apa namanya ya, meningkatkan value diri sendiri juga gitu. Bikin lesson plan itu ya termasuk self love enggak? Kalau itu kan kesibukan Oh, yang berbeda kesibukan ya Pak, ya, itu iya, pekerjaan gitu. pekerjaan. Tapi kalau pekerjaan yang memang bisa Memang menghasilkan passion, ya? uang ya why Iya, not berarti kan uangnya bisa dipakai self love. Nah, itu juga balik itu, lagi balik circle lagi. ke self lovean Yes, tadi itu. gitu. Iya, Jadi iya, lebih iya, baik iya, kita iya, memikirkan iya, iya. hal-hal yang mendatangkan hal-hal positif, positif, gitu, misalnya betul. bisa nabung, Bisa menabung. untuk membeli sesuatu Iya. untuk orang tua daripada Orang tua, betul. menghabiskan uang Iya, untuk untuk kebucinan bucin Anda. tadi. Padahal ingat, orang tua Anda tiap hari mendoakan Anda supaya jadi orang yang baik, Anda malah ngebucin gitu ya. Nah, Iya. itu tak boleh itu ya. Nah, oke, ini perbicaraan tentang bucin ini seru banget ya. Nah, jadi bucin ini ya. Nah, sekarang tipsnya bukan tips sih, maksudnya lebih kepada bagaimana sih gitu membentengi diri kita dari perbucinan nasional ini. Menurut Bu Santi gimana? Menurut saya sendiri sih lebih baik mendekatkan Mendekatkan diri kepada kepada siapa tuh? circle yang positif. Kalau Oke, menurut saya circle yang positif. sama-sama saling Ya. mau maju, sama-sama maju, saling ya. memikirkan masa depan, Oke. daripada mendekatkan diri sama teman yang hanya berpikir di jangka pendek gitu. Kalau menurut saya di ya, jangka itu juga pendek salah ya. satu self love yang positif Oke. gitu. Karena Ya, self ya, love ya, ya. yang negatif pun juga ada kadang-kadang ya Ada. Pak. Misalnya Self-love negatif ada. apa namanya, menyenangkan diri dengan cara-cara yang tidak baik, gitu. Itu ya. kan self love negatif juga Self-love gitu. negatif, Lebih baik ya. kita self love positif dengan cara berteman dan Berteman. masuk ke dalam lingkungan yang positif Iya, gitu. seperti saya bilang tadi ya, memahat patung Moai dan membuat roket itu lebih positif ya daripada Anda self love-nya dengan mencoret-coret tembok dengan nama Anda ya, kayak gitu self love juga kan sebenarnya kan? Iya. Ya kan, kayak misalnya Adri pernah di sini gitu, ternyata di tembok bandara misalkan, nggak boleh, itu Nggak jadi boleh. vandalisme namanya, itu kan nggak bagus kan? Nah itu ya, jadi apa namanya, circle ya, kita jangan masuk ke circle yang positif seperti Iya, itu. karena kalau nggak dari sekarang ya Pak Adri nggak ya, dari mau sekarang, kapan lagi, kapan nanti lagi? juga
habis waktu kita dengan cara yang tidak menaikkan value kita. Itu sama aja bukannya self love ya Pak ya. Jadi menjerumuskan diri kita ke hal yang nggak membuat kita maju dan bisa nantinya membuat kita menyesal gitu ya. Iya benar. Jadi lebih kepada value ya, value, personal value kita gitu, kita mau kemana, kita mau ngapain. Nah itu balik lagi, karena kalau dari saya sendiri gitu, misalkan untuk menghindari perbucinan nasional itu dengan cara ya Anda naikin self value Anda, punya skill, misalkan belajar yang benar, berprestasi di sekolah, dijamin deh orang-orang nggak akan bucin. Dijamin orang-orang ngelihat Anda tuh bukan karena Anda bisa dibucinin, tapi karena Anda memang layak untuk di respect gitu loh, ya nggak sih? Betul. Nah itulah jadinya. Jadi seseorang yang mahal ya Kak. Iya, kayak gitu betul Bu Santi. Nah itulah ya teman-teman Gen Z gitu ya. Marilah kita sama-sama jangan menjadi generasi yang penuh dengan perbucinan nasional ya, karena dunia itu luas ya, nggak cuma bucin saja gitu. Begitu ya. Nah. Iya begitu. Iya, begitu. Jadi gitu ya teman-teman Gen Z. Nah, jadi intinya self love itu bisa mengandung hal yang negatif juga, bisa mengandung hal yang positif juga. Cuman lebih penting kalau hal yang positifnya ini yang kita naikin. Ya, jadi value ya, dari bucin tiba-tiba ngomongnya value ya. Dari value ya, personal value. Nah, ini personal value ini nanti ya di episode season 5000 podcast ini akan kita bahas ya. Kayaknya bagus juga nih kalau Bu Santi tiba-tiba, wah ini keren juga dibahasnya. Gitu. Pak Adri mungkin nanti karena yang bisa Bu Santi ini biasanya ya. suka punya topik-topik yang hangat gitu, yang saya jadi tergelitik gitu untuk membahas itu. Gitu ya. Oke, dari Bu Santi gimana? Ada yang mau ditambahkan lagi sedikit dua dikit dari podcast ini? Kalau dari saya sih nggak ada ya Pak, tapi tetap teruslah menjadi diri sendiri, jangan bergantung sama orang lain. Yes, that's right ya. Oke, amici ya teman-teman ya, itu bahasa Italinya amici teman-teman. Karena saya bukan orang Itali sih, karena kebetulan saya suka makan spaghetti, jadi sok-sok Itali aja gitu. Ya, jadi gitu ya Velas ya, untuk para Gen Z. Self value-nya tingkatin, jangan bucin-bucin terus, kurang-kurangin bucinnya ya. Sampai ketemu lagi kita di podcast After School berikutnya. Buongiorno amici, salam dari Mr. Adri dan Miss Santi. Terima kasih sudah mendengarkan. Adios.